Natal adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia, di pantai barat Sumatera Utara. Di dekat kota ini terdapat Taman Nasional Batanggadis dan di sana juga terdapat kegiatan menambang emas. Natal berasal dari kata Ranah Nata, sebuah kerajaan yang pernah berdiri di wilayah ini. Natal atau biasa disebut dengan Nata oleh masyarakat sekitar sejak berabad-abad lalu telah menjadi basis perdagangan bagi masyarakat Minangkabau bersama kota-kota di pantai barat Sumatera Utara lainnya seperti Sibolga, Barus, dan Sorkam. Kota ini memiliki pola budaya Minangkabau. Wilayah ini mulai berkembang sejak diteroka oleh Raja Putiah asal Kesultanan Indrapura. Peneroka lainnya adalah Pangeran Indra Sutan asal Kerajaan Pagaruyung dan ikut pula bersamanya Datu Imam asal Ujung Gading. Dalam perkembangannya, wilayah ini kemudian menjadi kerajaan tersendiri yang dikenal sebagai Ranah Nata. Masih terdapat kontroversi mengenai asal mula nama Natal ini. Ada yang mengatakan bangsa Portugis yang memberi nama tersebut karena ketika mereka tiba di pantai barat Mandailing Natal, para pelaut Portugis mendapatkan kesan bahwa pelabuhan alam ini mirip dengan pelabuhan di wilayah Natal yang berada di Afrika Selatan sekarang. Ada versi lain yang menyebutkan bahwa armada Portugis tiba di pelabuhan ini tepat pada hari besar Natal, sehingga mereka menamakan pelabuhan tersebut dengan nama Natal. Oleh Uti Balkis Alisabana, adik kandung pujangga Sultan Takdir Alisabana, menjelaskan bahwa kata Natal berasal dari dua ungkapan pendek masing-masing dalam bahasa Mandailing dan Minangkabau. Ungkapan dalam bahasa Mandailing yaitu Natarida yang artinya yang tampak atau dilihat dari kaki Gunung Sorik Marapi di wilayah Mandailing Natal. Ungkapan ini kemudian berangsur-angsur menjadi Natar. Pada abad ke-16, Natal dikuasai oleh Kerajaan Aceh. Sejak tahun 1751 sampai 1825, Natal menjadi pos perdagangan Inggris. Setelah ditandatanganinya Traktat London, Natal menjadi bagian pemerintah Hindia Belanda, yang pada tahun 1843 dimasukkan ke dalam Residensi Tapanuli. Setelah masa kemerdekaan, wilayah ini kemudian dimasukkan ke dalam administrasi Provinsi Sumatera Utara. Sebagai wilayah rantau Minangkabau, kebudayaan Natal banyak dipengaruhi oleh budaya Minangkabau. Bahasa yang digunakan masyarakatnya ialah bahasa Minangkabau, logat Pariaman. Namun, sebagai kota perdagangan yang heterogen, budaya Natal juga banyak menyerap kebudayaan-kebudayaan lain seperti budaya Melayu, Mandailing, Aceh Bugis, India, dan Arab. Seperti wilayah lainnya, di pesisir barat Minangkabau, di Natal seorang anak yang ibu dan ayahnya keturunan bangsawan, maka akan berhak menyandang gelar sultan bagi laki-laki atau puti bagi perempuan. Namun, jika ibunya bukan keturunan bangsawan, maka anaknya hanya menggunakan gelar marah atau laki-laki dan siti untuk perempuan. Kota ini juga merupakan tempat kelahiran beberapa tokoh terkenal Indonesia seperti Sultan Takdir Alisabana, William Iskandar, dan Amrus Natalsyah. Sistem pengetahuan di Kecamatan Natal ini
sendiri, pendidikannya sudah sangat mendukung karena sudah banyaknya sekolah yang sudah dibangun serta fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat dan warga atau anak-anak yang berada di Kecamatan Natal ini, walaupun fasilitasnya tidak kalah lengkap. Berikut kejelasan mengenai sistem organisasi sosial hasil dari wawancara saya dengan Ibu Fauzani, yaitu salah satu seorang guru MTS Sanawiyah serta guru mengaji di Kecamatan Natal ini, tepatnya di Desa Pasar Tiga Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini saya ingin mewawancarai salah satu warga Desa Pasar Tiga Natal sekaligus sebagai guru madrasah ibtidaiyah. Ya. Baiklah Bu, yang ingin saya pertanyakan mengenai sistem organisasi sosial atau sistem kemasyarakatan yang berada pada desa atau Kecamatan Natal ini. Ya. Bagaimana menurut Ibu? Sistem organisasi sosial di Desa Pasar Tiga Natal, iya, atau di daerah Natal, memang ada seperti pengajian-pengajian wirid Yasin, kemudian ada ceramah-ceramah agama. Yang ceramah agama itu dilaksanakan sekali sebulan di masjid tertentu, dan perwiritan Yasin kaum ibu dilaksanakan sekali seminggu, itu pada hari Jumat. Perwiritan untuk kaum bapak-bapak itu apa ada Bu? Ada. Itu dilakukan pada setiap malam Jumat ke rumah-rumah warga. Ini saya akan bertanya lagi Bu mengenai sistem organisasi sosial atau sistem kemasyarakatan yang berada pada Desa Pasar Tiga atau di Kecamatan Natal ini. Itu Bu, yang tadi kan seperti tadi sudah dijelaskan tentang seperti ada acara pengajian. Pengajian itu waktunya sekali seminggu lah gitu kan Bu. Jadi ini saya mau nanyakan mengenai ada nggak apa Bu acara seperti acara-acara pernikahan itu sistem atau struktur penyusunan apanya itu acaranya itu bagaimana ya Bu? Kalau pernikahan pertama-tamanya kan harus bahasa Natalnya itu menende. Iya. Nah, jadi menende itu di malam hari datanglah pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan menanyakan tentang kapan umpamanya langsung meminang. Ini kalau menende itu bahasa Natalnya Batandu. Kecek diayi. Itulah kecek diayi, belum jelas kan. Jadi datanglah ke rumah mempelai perempuan untuk menanyakan berapalah uang antaran, kemudian berapa mahar, makan, dan kapan uang antaran ini diantarkan sebagai meminang. Jadi kadang-kadang ada tuh umpamanya dalam seminggu itu diputuskan datanglah umpamanya pihak laki-laki itu meminang dengan cara batandu. Itu pihak laki-laki atau calon pengantin itu ikut nggak Bu mengantarkan uang? Biasanya enggak. Yang datang jadi perwakilan itu saja. Keluarga dan ikut juga kepala desa. Terus apalagi Bu setelah batandu? Setelah batandu datanglah batandu itu ada dua macam. Yang pertama tandonya itu siang hari, ya, dengan diarak-arak namanya. Diarak-arak. Ada pula sistem malam, nggak diarak-arak, kemudian datang aja lah orang itu membawa sirih, ya kan? Bawa sirih selengkapnya, itulah yang dihadapkan ke masyarakat atau sistem alim ulama atau yang kepala desa. Ditengokkanlah situ
siri yang dibuat mereka, dan uang antaran yang berapa ditentukan waktu malam menende. Diserahkanlah, kemudian diputuskan pula kapan pestanya. Nah, itulah gunanya tandu itu. Setelah Mbak Tando kan Bu mengantarkan uang. Terus kan setelah mengantarkan uang itu besoknya langsung ada acara apa? Tidak, kadang-kadang ada jaraknya 1 bulan atau iyalah 1 bulan atau 2 bulan atau 2 minggu. Paling lama satu. Kalau paling pesta. Iya. Oh, kalau pesta dari Batando itu kadang-kadang mau 3 bulan atau 5 bulan, kadang-kadang ada yang setahun baru pesta setiap Batando. Menurut kemampuannya, di nanti tunggulah gimana kemampuan perempuan, pengantin perempuan dan kemampuan laki-laki. Kadang-kadang ada setahun, ada yang 5 bulan. Nah, setelah itu kan Bu, acaranya Batando atau udah 1 bulan itu apalagi struktur bagian acara? Kemudian apalah menentukan untuk pesta kan, ditentukan hari pestanya. Barulah di situ dilaksanakan sebelum akad nikah kan. Mempelai laki-laki itu ada pesta di rumahnya, umpamanya di acara bedikir namanya. Kalau di Natal, dikir itu agak 3 jam, kemudian siang-siangnya baru diarak-arak. Mempelai laki-laki siang kan, sorenya baru diarak pula dengan pesumandan namanya. Perempuan-perempuan banyak yang mengiringi waktu mau diantar untuk menikah ke rumah pengantin wanita. Oh, baju pasumandan itu bisa dijelaskan bagaimana? Bajunya yang baju apa yang pakai apa namanya? Pakai bulang atau ada yang bulang, istilahnya ada yang pakai cabang, ada yang pakai haji, macam-macam lah. Kalau anak-anak pakai pakaian haji, kalau yang sudah anak-anak gadis umpamanya pakai cabang. Itulah pakaiannya, adat istiadatnya. Itu selain yang pakai cabang, ada tidak Ibu yang mengiringi kayak pakai lagu-lagu gitu? Oh, lagu-lagu itu yang orang yang mengarak-arak lah. Karena ada banyak juga yang pakai baju muslim. Perempuan umumnya yang laki-laki tinggal mengarak-arak. Setelah apa tadi Bu acaranya? Mau menikah. Pasumandan. Setelah pasumandan itu apa lagi acara? Langsunglah ke rumah perempuan diantar, langsung menikah. Diadakan akad nikah sorenya. Sebelum nikah, itu ada acara tepung tawar. Basile. Sebelum sampai perempuan sampai pengantin laki-laki dia ke rumah perempuan, laki-laki ini nggak boleh dulu naik ke rumah. Duduk dulu di halaman dulu, baru diadakan acara basile. Basile lah namanya. Atau pencak silat. Pencak silat. Setelah misalnya basile tuh baru naik ke rumah, diadakan tepung tawar sebelum akan nikah kan. Kemudian pakaian yang tadi itu pakaian bulang, yang laki-laki diganti dengan pakaian jas dan pakai peci. Diadakan akad nikah setelah tepung tawar. Tepung tawar tuh agak 5 orang. Itu itu pakai apa Bu? Kayak keluarga pengantin gitu yang tepung tawar. Iya. Enggak. Siapa? Masyarakat. Setelah tepung tawar itu Bu, apa lagi acaranya? Itulah akad nikah. Setelah akad nikah selesai. Besoknya pula atau malamnya itu diadakanlah acara dendang. Badendang, tari adat Natal. Tari payung, tari selendang, tari salapan. Itulah tari. Kemudian 1 malam itulah badendang. Setelah subuh baru diadakan acara basiram namanya. Basiram. Maksudnya duduklah pengantin laki-laki sama perempuan, baru datanglah orang yang bapak istilahnya bersahir-sahir lah,
menyiram pakai gendang, pakai irama. Agak 2 orang. Jadi siang lari ya, selesai acara. Oh, selesai acara, besoknya ada pula acara berdikir pula tadi tempat pengantin perempuan, istilahnya tamat kaji. Tamatkan kaji, kemudian baru pula diarak-arak kedua mempelai. Oh, diarak-arak lagi. Diarak-arak lagi kedua-duanya. Itu pakai baju apa, Bu? Pakai baju haji. Baju haji. Baju haji. Kalau laki-laki baju haji yang merah tuh, pakai pakai manduara. Pakai haji itulah, pakai serban. Kalau perempuannya? Perempuan pakai apa? Pakai haji. Pakai Baju haji namanya. Sama lah laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan baju hajinya kayak baju perempuan, yang laki-lakinya baju jubah merah. Jubah panjang sampai ke bawah. Merah. Oh, setelah acara itu apa lagi, Bu? Besoknya atau sehari itu lagi? Bisa harinya itu, sorenya itu acara hiburan. Oh, hiburan kayak keyboard. Keyboard itu aja lah. Selesai acara. Sudah Seperti itulah adat istiadat di Natal secara singkat. Baiklah, itulah penjelasan acara pernikahan yang dilakukan di Kecamatan Natal ini. Sekian penjelasan dari warga Pasar 3 di Kecamatan Natal ini. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan. Sama-sama. Adapun sistem peralatan hidup dan teknologi di Kecamatan Natal ini, peralatan yang dipakai oleh para petani seperti kultivator. Kultivator ini merupakan alat pertanian modern yang memiliki fungsi untuk membajak sawah. Tepatnya berfungsi mengolah tanah sekunder atau penghancuran dan penghalusan tanah. Cara kerja kultivator ini adalah dengan menggunakan gerigi yang kemudian ditancapkan pada tanah sawah. Sistem mata pencaharian hidup dan perekonomian di Kecamatan Natal ini lebih dominan masyarakatnya itu memilih untuk ke laut. Ada juga sebagian masyarakat mencari nafkah di Kecamatan Natal ini dengan menjual seperti makanan-makanan ringan, lontong, dan lain sebagainya. Sistem religi atau keagamaan di Kecamatan Natal ini lebih dominan dengan agama Islam. Dan ada juga yang menganut agama Kristen Protestan, tetapi berbeda tempat. Dan itu biasanya adalah para pendatang yang bekerja di seperti PT-PT.